Kamu gimana? Nggak punya feeling lagi. Lebih ke ngedit foto jadi telanjang doang. Doang lagi. Saya Bila waktunya. Halo. Oh. Ya Allah. Hai Seira. Halo Kak. Hai Seira. Halo Kak Ya Bila. Allah. Aduh, Seira Capella. Kamu kok namanya lucu banget sih, Capella. Itu apa? Capella itu nama bintang paling terang di rasi bintang Auriga. Paling itu terang nama kedua. bintang. Oh iya. Nama bintang. Oh, kok kamu bisa tahu sih? Aku suka bintang. Oh gitu. Berarti kamu anaknya zodiak banget gak? Enggak juga sih. Cuma suka aja. Oh, berarti kamu tahu banyak nama-nama bintang di langit. Enggak banyak juga sih. Kamu ada nggak bintang favorit di langit? Capella. Oh iya ya, kenapa aku harus bertanya soal itu lagi? Ya ampun, grogi banget. Aku grogi banget, sumpah sih. Kamu gak usah. Aku juga grogi sih sebenarnya. Agak lain sih emang kalau misal aku yang grogi ya. Karena kan aku host, harusnya aku nggak boleh grogi untuk menanyai saya, tapi kamu imut banget. BTW ini kan pertemuan kedua kita ya. Iya. Waktu itu sempat kita ketemu di mana sih? Di event cosplay. Tapi kamu lagi makan. Lagi mau makan ya? Iya, di Senayan ya. Mm-mm. Singkat banget. Secepat itu dan akhirnya kita ketemu lagi. Kamu tinggal di mana sih, Ser? Aku di Jakarta Timur. Jakarta Timurnya boleh Di- spesifik gak? Daerah sekitaran Pasar Rebo. Pasar Rebo. Kamu kesini katanya naik motor tadi. Ya, aku motoran. Kenapa sih? Kenapa kamu nggak naik mobil aja gitu? Kamu kan sambil cosplay lagi. Mengirit dana adalah jalan ninjaku. Sama sih. Sekarang zaman ini lagi sulit gitu gak sih? Lebih tepatnya aku lagi nabung buat skripsi. Oh kamu lagi kuliah juga? Iya, Oh jurusan apa? aku ngambil fakultas hukum. Jurusan hukum. Kamu udah semester berapa? Semester akhir, semester 8. Oh tahun ini dong berarti skripsi. Enggak, kemarin baru UAS. Aku nggak ngerti sih ini. Kalau kuliah-kuliah gitu. Pokoknya udah mau semester 8. Oh gitu. Susah nggak sih fakultas hukum? Keren banget loh sumpah. Lebih ke pusing hafalan sih. Oh emang banyak hafalan gitu? Enggak harus dihafal juga sih sebenarnya, cuma kayak harus apa ya, kata per katanya tuh kita harus apa sih namanya, lupa. Harus Pokoknya harus teliti lah gitu. harus teliti. Karena kalau hukum tuh beda titik koma aja beda makna kan. Oke gitu. Wow, ternyata seribet itu ya. Tapi kan pasti kayak ada pasal-pasal gitu nggak sih yang harus Iya, ada. dihafalin? Paling kalau pasal mah berjalan sih. Kalau misal kita sering nanganin kasus pasti hafal aja pasal-pasal yang sering kita tanganin. Oh gitu. Berarti kalau fakultas hukum tuh dari awal semester sampai akhir gitu ada kasus-kasus. Maksudnya disuruh menangani kasus gitu. Enggak, lebih ke contoh kasus. Kalau menangani mah kalau magang. Oh, kalau kuliah itu kan ada ini ya, apa sih kayak KKN gitu. Kalau fakultas hukum tuh Lebih ke KKN magang sih. Oh, lebih ke magang. Kalau magang gitu karena fakultas hukum berarti ininya beneran dong. Apa? Kasusnya. Iya beneran. Sumpah? Iya. Kok bisa? Ya bisa dong. Enggak kan maksudnya kayak belum lulus ya kan, tapi Lebih ke jadi asisten. Kayak magang kan nggak kita yang turun langsung, jadi kayak pengacara yang turun langsung, paling kayak kita tuh cuma ngurusin dokumen pemberkasan gitu doang. oh, Cuma aku belum pernah magang sih, tapi aku suka liatin ayah nanganin kasus gitu. hah? Ayah kamu Pengacara. berarti kamu kuliah fakultas hukum tuh karena emang apa namanya disuruh ayah gitu, apa emang kamu sendiri yang minat? Lebih disuruh ayah sih. Tapi kamu seneng nggak fakultas hukum itu? Ada senangnya, ada enggaknya. Enggaknya ya pusing, kalau senangnya seru aja sih. Tapi sebenarnya berarti kamu pengennya tuh kuliah jurusan apa? Sebenarnya sih pengen desainer. Oh, lebih suka desain-desain Iya. kayak grafis, 2D, 3D. Cuman karena disuruhnya hukum, jadi kamu ambil hukum. Iya sih. Tapi untungnya kamu pinter ya, maksudnya kan sampai udah semester 8 kan berarti kamu lancar-lancar aja tuh.
Kamu Iya pintar. juga sih. Dan aku juga masuk kelas karyawan, jadi nggak intens masuknya. Jadi Aku ada kelas karyawan juga sih. Ada. Fakultas Hukum. Malam dong. iya, enggak sih, sore sampai malam Kamu kuliahnya di mana? di Universitas Bung Karno. Aku baru denger lagi tuh di mana? Di daerah dekat rumah. Cikini, Oh, Cikini. ke Gondang dia. Lucu banget. Mahal nggak di situ? Sekalian kepo-kepoin soal fakultas nih. Soal kuliah. Nggak tahu juga Universitas. sih. Kan kalau mahal atau enggaknya kan tergantung orang juga ya. Cuma aku tuh ngambilnya waktu itu masih bayarannya per bulan karena aku bayar sendiri kan. Jadi uang mukanya tuh dicicil, boleh dapat keringanan gitu. Jadi per bulannya 790, per semesternya 1790. Nah, kalau skripsian nggak tahu berapa, makanya lagi nabung. Kok kamu hebat banget bisa bayar kuliah sendiri gitu? Adalah Itu pokoknya. karena keinginan. Ini maaf banget aku kalau kepoin soal ini. Karena keinginan kamu sendiri yang pengen misalnya kayak nggak mau nyusahin orang tua gitu. Jadi Iya pengen sih, lebih sendiri. ke gitu sih. Oh, lebih kayak gitu. Tapi orang tua support ya. Support sih. Apapun itu. Ayah juga soal nanya ada uang nggak deh kalau lagi bayaran. Asoy banget Bapak. Tapi ayah aku emang baik. Iya, baik ya. Iya. Aduh, aku jadi penasaran. Harusnya kamu kesini sama papa kamu. Ayah aku kerja. Oh iya. Seru banget, seru banget. Ada nggak yang kan dari sebanyak pasal itu ya yang harus dihafalin? Ada nggak pasal yang menurut kamu tuh kayaknya aneh banget sih nih pasal, kayaknya harus diubah deh. Kalau bisa diubah, ubah deh. Aku nggak inget pasal lagi. Berarti aku ngetes dong ya. Ngetes tentang kamu soal Buka pasal. buku pasal dulu apa ya? Emang tebel banget ya? Buku pasal tuh setebel apa sih? Aku jadi kepo. Segini. Ada berapa banyak pasal sih di Indonesia ini? Ya, banyak gak sih pastinya. Kan ada pasal pidana juga, ada pasal perdata juga. Dan masing-masing tuh beda buku, beda panduan gitu loh. Oh. Yang aku tahu sih itu. Udah aku denger aja udah pusing banget. Tapi kan ini kan fakultas hukum ya. Kan udah pusing tuh ngapalin pasal-pasal terus segala macam hukum-hukum lah yang harus dihafalin. Belajar matematika juga nggak sih? Ini nih yang paling penting banget. Ada matematika juga, tapi itu di ada tapi itu di perdata. Kan nanti dibagi tuh, hukum kan dibagi ada perdata sama pidana. Nah, kalau perdata itu kan ada hukum waris. Nah, hukum waris itu yang ada matematikanya. Oh, yang kayak Warisan gitu. Iya. Wah, ternyata benar kata orang ya kalau ya matematika itu tetap penting mau apapun lu jadinya gimana nanti matematika itu tetap perlu dan harus dipelajarin. Ya ampun. Tapi menarik sebenarnya fakultas hukum itu, cuman ternyata ada matematikanya juga. Tapi kayaknya nggak yang sulit banget gitu ya. Lebih ke nggak spesifik sih, tergantung ngambilnya apa. Kalau ngambilnya perdata ya pasti ketemu sama hukum waris. Kalau ngambilnya pidana ya paling ketemunya di semester awal doang. Kamu ada ininya nggak sih? Kayak fakultas hukum tuh cuman satu lulusan doang gitu, satu gelar, atau ada kayak pecahannya gitu nanti? Ada pecahannya. Fokus kemana? Iya, ada. Oh, kalau kamu ambilnya apa? Aku belum tahu sih mau kemana. Tapi kan udah semester 8 tapi belum. Udah ada, aku kan ngambilnya pidana. Cuma aku nggak tahu mau fokus ke pengacaranya kah, atau notarisnya kah, atau jaksanya, atau hakimnya, aku belum tahu. Wah, menarik banget sih. Seorang cosplayer yang juga menjadi anak hukum. Baru anak hukum, belum detailnya. Oke, Zera. Berarti kamu selain kuliah, kamu kesibukannya selain itu apa? Cosplay, kuliah? Cosplay, kuliah, rentalan. Oh, kamu ada rentalan juga ya? Sedap nih. Kemarin juga sempat ada bintang tamu ngebahas soal rental cosplay juga tuh. Cuman aku belum sempat nanya nih, kalau misalnya dari toko kamu sendiri, kalau misalnya ada baju baru gitu, kostum-kostum baru, berarti kamu nyobain dulu nggak sih, atau kayak langsung? Kalau aku sih nyobain dulu, karena kalau langsung dipakai ke customer kan pasti customer kalau misalnya dia belum pakai juga kan pasti nanya. Nah, kalau aku nggak pakai dulu pasti aku bingung dong itu pakainya di mana. Oh. Jadi ya harus aku cobain dulu. Kalau misalnya ada yang depo-depo gitu, kostum berarti kamu cobain dulu juga? Depo?
kadang kalau kayak di toko kostum lain tuh suka ada yang open deposit kostum ini gitu. Kostumnya Shenhe misalnya. Aku belum ada kepikiran buat open depo sih. Oh gitu. Soalnya aku juga nggak tahu sistemnya gimana. Oh, berarti semuanya emang dari kamu pengen sediain kostum itu atau ada yang request kayak Kak sediain ini dong. Aku sediain ini. rentalan buat yang aku pakai juga. Oh, Jadi kalau aku suka ya aku beli buat direntalin juga. Karena kan aku juga pakai kostumnya. Gitu. kamu bikin apa beli sih kayak dari import? Cina Ada gitu? yang beli import Cina, ada yang bikin di maker. Kalau Mobile Legends kan dia jarang ada yang import dari Cina ya. Nah itu aku maker kalau Mobile Legends. Ih, banyak ya kamu duitnya. Lebih tepatnya pakai pay letter sih. Gak apa-apa nih terang-terangan kayak gini nih. Ketawanya aja renyah banget loh, ya kan Kak? Renyah banget sih kamu, Sera. Kamu bener gak sih? Aku pengen tanya nih. Kamu bener gak sih selain mungkin dikenal sebagai cosplayer gitu, bener gak sih kamu tuh dikenal sebagai Sera yang suaranya unik? Aku nggak nanya ke followers aku tentang itu sih. Tapi kan aku viral juga karena suara. Iya, kamu viral tuh tahun berapa ya? Gak tahu lagi, aku lupa, corona kayaknya. Tahun 2000, corona tuh berapa sih? 2020. 2019 2020 berarti ya? Iya kayaknya. Kamu di tahun itu juga berarti baru mulai cosplay? Enggak, aku cosplay dari 2017. Berarti termasuk belum sepuh banget lah istilahnya gitu ya. Iya kan sih, soalnya kan kalau yang sepuh banget kayak tahun 2010 gitu-gitu kan ada kayak Kunipun contohnya. Kayaknya iya. Ya kan? Dari tahun segitu kamu udah mulai sering event-event gitu ya? Kalau 2017 lebih ke ikut lomba antar sekolahnya sih. Kan aku cosplay juga tahunya dari ekskul sekolah kan. Ekskul Jepang gitu? Iya. Oh, kamu ikut ekskul Jepang? Ikut. Nah, jadi aku tahu cosplay dari situ. Oh, iya sih emang biasa kalau ekskul Jepang lebih aktifnya ke cosplay gitu sih ya. Berarti taunya dari situ terus akhirnya kamu merasa kayak kayaknya aku cocok deh jadi cosplay gitu kan? Iya. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Aduh. Quotes of the day. Kalau gitu berarti sebelum cosplay kamu sibukannya apa? Kayaknya kamu dulu sempet model-model gitu ya? Foto-foto. Modeling pernah juga. Oh. Tapi bukan model yang modelnya ya, tapi kayak lebih ke have fun aja sih. Kayak buat foto-foto koleksi aja gitu. Berarti emang kamu kayak anaknya fotogenik banget. Kayak senang foto gitu. Soalnya aku lihat juga kayaknya foto kamu tuh banyak yang bagus-bagus gitu. Awalnya iya suka foto, tapi makin kesini kayak makin males foto aja. Oh kenapa? Udah capek sama rentalan. Banyak juga sih soalnya kan harus ngerjain toko, harus kuliah juga ya kan, belum kamu cosplay. Capek banget ya pasti. Iya. Kamu bagi waktunya gimana kok kayak gitu? Apalagi kuliah hukum kan pasti. Kan aku kuliah ngambil kelas karyawan, jadi cuma Rabu, Jumat, Sabtu. Oh, kalau aku dulu kuliahnya Senin sampai Jumat gitu. Berarti yang reguler. Tapi karyawan mau nih. Serius? Di kampus aku karyawan cuma 3 hari. Oh, iya enak banget. Enak banget kayak gitu ya. Karena kan karyawan kayak punya kesibukan masing-masing kan pasti isinya. Iya. Namanya kelas karyawan. Kenapa universitas aku berbeda? Coba tanya lagi. Udah enggak kuliah lagi. Jadi kayaknya nggak perlu ditanyain deh. Seira, kamu cosplay udah lumayan lama. Udah berapa sering kamu diundang ke event? Sebagai guest star, sebagai bintang tamu juga. Sama ya? Sebagai guest star, sebagai juri maksudnya. Nggak ngitungin lagi. Lebih dari 10 kayaknya. Lebih dari 10. Semuanya seru nggak menurut kamu? Sejauh ini sih seru-seru sih. Nggak ada yang kayak rese-rese gitu. Kadang suka ada, meskipun kita diundang tapi kadang ada IO yang rese-rese gitu. Untungnya aku nggak pernah dapet IO yang rese sih. Malah IO-nya aku ajakin ngopi bareng. Hah? Jadi itu jadi bestian gitu dong? Iya lagi, malah mabar ML. Oh, seru banget. Kamu kayaknya emang friendly gitu anaknya ya?
Sebenarnya Semudah aku introvert, tapi Hah? kalau serius, Tapi nggak kelihatan. aku introvert tuh kalau bener-bener di depan umum, yang bener-bener di depan Ah. umum. Tapi kalau kayak ke temen atau kayak ke, kan kalau IO atau LO itu kan kayak pasti dikit kan di situ orangnya. Nah kalau itu masih bisa ngebaur. Oh. Tapi kalau yang kayak bener-bener di tengah kerumunan kayak event atau orang ngajak foto di event, itu sebenarnya aku malu tahu. Tapi kamu tetap datang ke event terus ya? Iya, karena hobi sih. Oke. Saira. Saira, menurut aku kamu tuh suaranya kayak tipe yang suara tinggi gitu loh. Aku mau challenge, boleh nggak sih? Apa? Bisa nggak kamu suara kayak cowok gitu? Ngomong apa? Kayak suara nada rendah gitu loh, kayak misal mulai dari aku dulu ya, kayak hai guys, apa kabar? Jangan ketawa. Hai guys. Kenapa sih? Hai guys, apa kabar? Bila di Hai sini. guys, ada yang baru nih. Tuh berarti bisa kan? Bisa, maksudnya Hai kamu suara guys. rendah pun bisa. Itu suara terendah kamu segitu. Yang benar. Coba lagi. Udah bener. Masa harus sekali lagi, sekali Remi? lagi. Hai guys. Hai guys, ada yang baru nih. Apa tuh? Tetap imut banget sih. Tetap imut banget. Oke, itu suara rendah ya. Sekarang aku mau challenge lagi. Aku penasaran banget soalnya sama suara kamu kan. Karena Teriak. suaranya kamu mau teriak, mau coba? Nanti Jangan lah ya. tetangga diamuk lagi sama tetangga. Kayaknya nadanya tinggi banget deh ini suaranya. Aku mau challenge kamu karena aku penasaran banget juga kan. Suaranya kan unik banget. Apalagi kamu tipe suaranya tinggi. Jadi kayak orang-orang tuh harus tahu bahwa suaranya Saira itu ya bisa dimacem-macemin Suara tinggi juga. gimana aja? Maksudnya suara nadanya tuh kayak apa sih? Kayak Udah gini. tinggi banget gitu loh kamu. Kayak ngerti gak sih? Enggak. Nggak bisa ngejelasin lagi gimana sih? Contohin. Kayak iya gitu loh, kayak astagfirullah, kayak fals. Coba contohin. Contohin. Yuk bisa yuk. Itu yang kayak kamu ngomongin sekarang kayak gitu. Ini suara kamu tipe nadanya nada tinggi. Apa sih? Tipe suaranya. Tipe suaranya tinggi. Ya. Iya gitu kan. Gak tahu lagi, aku ya aja dah. Iya gitu loh. Astagfirullah, kayak mana aku jelasinnya ya. Jadi kan kalau cowok kan kayak wah gitu kan rendah. Terus ada orang yang suaranya kayak netral aja gitu kayak biasa. Terus kalau cowok yang suara kayak cewek gimana? Emang ada? Ada anjir. Oh maksudnya kayak kita. Iya, ada. Ada. Iya, aku nemu. takdirnya aja sih. No comment deh sih kalau kayak gitu ya. Maksudnya ya gitu deh. Yaudah, oke, back to challenge lagi ya. Aku pengen challenge kamu. Aku penasaran kamu bisa setinggi apa sih suaranya. Jadi kita main aja kayak kita do re mi fa sol la si do. Oke. Tapi dari yang rendah dulu terus sampai ke nada tertinggi yang paling kita bisa. Mulai Oke. dari aku dulu ya. Nanti Oke. aku do, kamu re, aku mi, kamu fa gitu. Oke. Siap ya? Oke. Do, Re, mi, fa, sol, la, si. Doi, kamu do dong. Oh, emang iya. Kan do, re, mi, coba fa. ayah. Ayo ulang ya. Hmm. Do, Re, mi, fa, sol, la, si. do. Re. Mi. Naik lagi, naik. Abis naik re apa? terus. Re, mi, Mi. fa. Gak tahu lagi, aku cuma taunya do re mi sampai do. Iya, diulang lagi. Kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari re, mi, do fa, sol, lagi la, si, dong? do. Heeh, dari do lagi. Dulu. Kamu nggak paham ya? Aduh. Tapi tadi do-nya cuma sekali. Emang iya? Oh, jadi kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi. Gitu loh. Iya, sampai tinggi nadanya habis begitu. Iya. Kakak harus kakak yang jelasin, jangan aku. Oh. Ya Allah, ini malu banget. Ya Allah, maaf ya guys. Aku Coba maaf ya, ulang-ulang. Iya, maaf ya kalau
kurang bisa menjelaskan. Kayaknya masih nge-lag deh aku. Gak apa-apa, coba. Coba ya. Ya. Do, Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Aku bingung, masa teriak? Gak apa-apa. Kalau kamu udah gak kuat baru kita Teriak aja berhenti. gimana? Jadi kita ngetes, barangkali nanti ada yang Masalahnya aku dari tadi aja nggak tahu lama-lama naik apa sama aja. lama-lama naik. Aku aja nggak tahu tadi aku do re mi itu lama-lama naik apa sama aja. Gimana Aku nggak ngomong ya? Aku nggak ngomong ya? Aku nggak ngomong ya? ngomong apa? Astagfirullah. Jadi kita do re mi fa sol la si do, tapi Lama-lama naik kan? lama-lama naik. Nah, tapi aku aja nggak tahu tadi aku suaranya lama-lama naik apa sama aja. Feeling kamu gimana? Biasanya kan cewek kita pakai feeling gitu ya. Feeling cewek itu terkuat. Nggak punya feeling lagi. Gak punya feeling gimana sih? Di sini ada tes suara gak sih buat tahu gitu kalau lama-lama beneran naik apa enggak? Kalau biasanya kalau semakin naik semakin sesek nafas, semakin kayak gitu. Iya kan? Bener kan? Kayak Nggak tahu lagi. sampai. Oke, berarti kita ganti aja challenge-nya. Yeay. Pokoknya Sarah nadanya kayaknya bisa semakin tinggi lagi deh. Cuman karena penjelasan aku yang kurang jadinya Enggak sih, kayaknya akunya aja yang nggak tahu. enggak kok, aku yang penjelasannya kurang. Tadi aku sempat terpikir untuk challenge selanjutnya. Ada satu challenge lagi yang aku penasaran banget. Oh iya, kamu kan sering cosplay, ya kan? Suara kamu juga unik. Kamu bisa nggak tiruin suara karakter tertentu? Misalnya kayak yang lagi kamu cosplay ini, One Mobile Legend. Bisa Aku nggak? aja nggak tahu Wan ngomongnya apa. Soalnya aku main game aku silent suaranya. Nggak bisa berword-word. Apa ya yang paling terkenal? Nana deh, Nana gimana? Nana kok bisa nggak? Apakah kamu ingin berteman dengan kok jadi gitu? Bentar. Ya. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Nyanya? Hah? Maksudnya ada nyanya coba? Emang ada? Ada. Emang ya? Adain. Aku juga nggak tahu ada apa enggak, adain aja. Coba. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana terus nyanya gitu? Coba ayo. 1, 2, 3. Nyanya apa dari awal? Dari awal pakai tambahan nyanya. Apakah kamu ingin berteman Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Nyanya. Aku dari tadi masih mikir Nana ada nyanyanya apa enggak. Gak usah dipikirkan sebenarnya. Jangan menambah pikiran kamu dengan berapa banyak pasal-pasal di otak kamu itu. Nanti takutnya buyar pasalnya cuma gara-gara nyanya. Masalahnya aku aja nggak mikirin pasal. Jadi apa yang dipikirkan kamu sekarang, Sira? Apa yang lagi kamu pikirkan? Nggak ada. Banyak hal. Oke, baik kalau kayak gitu. Sira, kalau kita semua bisa lihat dari sini ya. Aku, netizen, orang-orang kru-kru di sini semua bisa lihat kalau kamu tuh kayaknya anaknya tuh imut dan gemas banget. Tapi kamu sebenarnya bisa marah nggak sih? Ya bisa tuh. Apa? Ya bisa tuh. B1. Ya. Ya bisa atuh. YA YA? BISA. Tadi kamu bilang apa sih? Ya bisa atuh. Oh, aku dengernya B1. Ya bisa atuh. Coba. Aku dengernya B1 semua. Demi. Nggak bohong. Dia ngomong cepet banget kayak B1 gitu. Aku dengernya B1. Ya udah aku ngomongnya di slow mo aja apa ya? Jangan. Kamu yang ini aja. Aduh, aku kayak membebankan kamu banget. Coba, kamu boleh nggak tes kalau misalnya kamu marah gimana? Gimana aku marah kalau nggak ada yang bikin marah? Kita acting aja. Gimana ya? Contoh kalimat gini. Aku kalau marah diem lagi. Silent treatment. Sama banget kita. Emang harus gitu. Biar orang bingung gitu. Kayak aduh enaknya diapain ya ini biar tenang lagi. Biar gak marah lagi. Gak apa-apa, kita coba acting. Kamu mau gak? Kayak pura-pura aja kamu kalau misalnya bener-bener kesel banget.
sama orang kayak lo jangan kayak gitu ya gitu. Kalau kamu sendiri gimana kalau marah? Oh, Ikutin aja kata-kata aku. aku kalau marah, ya udah. Wow. Ini ya singkat padat ya gitu. Kamu kayaknya tipe orang yang gak mau ribet gitu kan? Lebih ke nggak mau debat, Oh, males ya. karena aku nggak bisa ngomong. Bisa, maksudnya I see. Maksudnya kayak nggak bisa yang kayak debat panjang-panjang. Nah, nggak TikTok bisa gitu. bacot. Kamu Iya. nggak bisa bacot. kalah mulu. Ntar pas jadi pengacara gitu. Nggak gitu Nah, dong. makanya belum mikirin mau jadi apa habis lulus SA. Jadi yang nulisnya aja kali ya. Emang pengacara harus bacot. Iya, harus adu bacot. Tapi kan jangan jangan ada pedang aku mikirnya ini. Sorry ya, kayak udah bawa umur kayak udah dewasa gitu kan jadi ya. Pikirannya udah kemana-mana. Sarah jadi dengarkan ya. Apa? Kan aku udah gede. Udah jam. Tolong jangan dilanjutkan soal ini. Jadi kamu kalau marah tuh udah diem aja gitu. Kamu Iya, nggak bisa. beneran diam. Ya udah, karena kamu nadanya nggak bisa nggak ekspresinya aja. Kalau kamu marah gimana sih? Selama orang Udah. gitu aja. Iya, biasa aja. Wah, agak susah ditebak berarti Sarah ya. Nggak tahu lagi, tapi emang aku kalau marah ya udah diem. Oh ya udah, terus udah. Oke. Tapi nggak aku blokir, nggak aku apain, udah diem aja gitu. Oh. Terus tiba-tiba dia ngomong, lu marah sama gua ya, G, gitu. Itu kalau di chat, kalau aslinya enggak, gitu. Tapi tetap imut. Meskipun jutek tapi tetap gemas gitu. Kamu sebenarnya sebel nggak sih kalau orang bilang kayak, aduh kamu imut banget sih. Soalnya kan kadang suka ada orang yang gue udah dewasa loh gitu. Gue emang pembawaannya kayak gini tapi gue nggak suka sebenarnya kalau dibilang imut mulu gitu. Nggak tahu lagi, soalnya aku kadang ya suka makeup imut, suka makeup yang dewasa juga, jadi biasa aja. Gitu. Sarah, kamu kan netizennya banyak banget nih di sosmed ya. Pernah nggak ada head comment yang masuk ke konten kamu? Ya pasti pernah sih. Banyak nggak? Ya dibilang banyak, kadang dikit, tergantung. Tergantung dari konten yang kamu buat. Tergantung orang yang mau ngehujat apa enggak kayaknya. Berarti semua tergantung niat ya netizen. Iya. Semakin Anda niat untuk menghujat, semakin banyak komen hujatan Anda dan semakin viral lah. Ya. Karena kan kita aja konten biasa aja juga kalau orang mau ngehujat ya udah ngehujat aja gitu Iya kan. sih, bener sih. Kadang Jadi ya terserah orang yang mau ngehujat apa enggak. iya sih, bener sih. Tapi dari kamu kan tahu nih, udah banyak banget orang yang kayak nge-hate komen kamu. Komen terparah apa sih yang pernah kamu baca dari netizen? Itu dulu sih pas awal-awal viral. Gimana? Bukan komen sih, lebih ke ngedit foto jadi telanjang doang. Doang lagi. Di AI gitu? Iya. Ngomong iya anjir lagi tadi. Nggak apa-apa anjir. Nggak apa, bisa disensor kan? It's okay. It's okay. Karena yang capek gitu loh. Anjir itu anak jirangan. Emang iya? Nggak tahu. Oke, next gimana? Iya itu doang. Tapi itu bukan head comment, itu kan Iya, kayak kalau lebih head ke- comment ya kayak gitu-gitu doang. Gimana sih kayak tadi suara dibuat-buat bla 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 kayak gitu-gitu doang sih. Tapi emang sebenarnya suara kamu tuh nggak dibuat-buat. Maksudnya emang dari lahir kayak gitu kah? Ya, nggak tahu juga, aku nggak punya feeling kan. Serius aku Kalau juga nggak tahu. misalnya dilihat dari keluarga kamu deh gitu, kayak kamu berapa bersaudara sih? 3. 3. Cewek semua apa? Cewek ada semua. Cewek semua. Ah. Kalau kayak mama kamu, kakak-kakak kamu, suaranya sama nggak sih kayak kamu imut-imut gitu? Nggak tahu lagi. Kalau kata orang-orang gimana? Kadang kan kalau orang ketemu sekeluarga nih, oh iya ya, emang sekeluarga suaranya imut-imut gemas gitu. Enggak lagi kayaknya, nggak tahu.
Berarti mungkin kamu sendiri aja nih ya yang suaranya unik. Aku juga nggak tahu masalahnya, soalnya kamu orang nggak merhatiin. pernah ada yang ngomenin suara sebelumnya. Oh, berarti kalau kamu kayak dari dulu sekolah, kuliah, orang-orang yang pertama kali ketemu sama kamu secara real life, ada nggak? Nggak ada yang ngomong-ngomong kayak, Paling kalau lagi presentasi doang waktu pas sekolah guru bilang yang kenceng suaranya gitu, biar kedengeran. Ya udah gitu doang paling kalau sekolah. oh, tapi aneh ya, maksudnya kalau aku lihat dari video-video kamu di, sorry bentar, asam lambung, gara-gara minum kopi, sorry, kakak ngasih kopi sih aku lupa lagi, tapi enak, makasih kopinya ke BTW, asam lambung loh, sampai mana tadi, sorry, Sampai tadi sampai mana? ya ampun, aku bertanya sama aku juga tanya balik, tadi kalau nggak salah sampai, Ini ya Tuhan lupa apa? gue. Gitu. Sampai Berarti pas sekolah, iya, sampai disuruh pelatih suara. iya. Iya, aduh lupa lagi mau nanya apa tadi. Hilang ingatan. Iya, gara-gara asam lambung. Oh ya, berarti aneh sih sebenarnya karena kan kalau dilihat dari head comment yang kamu dapetin di TikTok, itu orang-orang kan ngomongnya kayak apa sih suaranya dibuat-buat gitu. Bisa nggak sih suaranya nggak usah diimut-imutin, tapi ternyata malah di dunia nyata orang-orang tuh pada nggak ngeh sama suara kamu gitu ya, lebih ke Iya, paling Suaranya kayak kecil suaranya banget. kecil banget, lebih ke kayak gitu. ada apa sih dengan netizen TikTok? Padahal di real life orang pada biasa aja. Mungkin mereka harus ketemu sama kamu langsung berarti ya kalau kayak gitu. Oh, aku pernah balesin, ayo ketemuan gitu. Terus ketemu nggak? Hah? Ketemu nggak? Padahal pengen aku ngajakin ngopi bareng, tapi dia kagak mau. Ya udah, Dia balas enggak gitu. iya. Di keren loh. Anjay. Enggak dong, enggak gitu. Oh, tapi kamu berani juga loh ngebalesin gitu terus ngajak ketemu lagi. Kan ngopi, bukan baku hantam. Kalau baku hantam memang kamu pikir aku berani? Enggak lah. Bukan, maksud aku kan orang kan komennya udah jahat nih ya kan di sosmed gitu. Kalau di real life kan takutnya dia juga lebih jahat gitu. Kalau dia seandainya lebih jahat di real life gimana? Asal nggak sampai ngebunuh aja sih. Who knows? Gak ada yang tahu. Kan aku juga sama temen aku. Iya sih, benar sih, make sense sih. Oke, lupakan Jadi kalau pertanyaan dia aku tadi. jahatin temen aku kabur duluan. Teman kamu jadi tumbal. Jadi tameng ya. Iya lagi. Enggak sih, nggak tahu juga. Ya ampun. Tapi ya, Sera, dari sebanyak head comment yang pernah kamu terima gitu ya, kebanyakan kan, aku nggak tahu ya, kalau aku sih, kamu kan sering lewat di FYP aku juga, kita kan juga kita kan juga udah temenan gitu di sosmed ya. Kalau yang kulihat kan kebanyakan komentarnya soal suara kamu. Ih, tapi kalau sekarang soal badan. Iya, benar, soal badan juga. Ini mohon maaf banget kalau aku boleh tanya, kalau kamu juga berkenan untuk jawab. Kamu kan dibilang sama netizen kan katanya badannya kurus banget sih gitu. Sebenarnya tuh kamu memang sudah keturunan kah gitu, atau mungkin kamu ada sakit kah? Sebenarnya sih ada sakit. Sakit apa? Jantung. Hihi. Sakit jantung. Iya. Sakit jantung itu yang kayak gimana sih? Maksudnya Katup jantung kalau aku bocor. jantung kamu bocor. Iya, Berarti katup kamu ya tapi bukan jantung ya. pasang ring-ring gitu nggak? Enggak. Kan nggak parah. Bocornya baru kecil, kalau udah gede baru. Tapi nggak dipasang ring sih, paling cuma diablasi doang. Berarti kamu udah pernah kayak dioperasi gitu? Enggak. Nggak mau lah, takut. Jadi gimana, darahnya ngecer dong di dalam? Tapi aku juga suka mikirin itu. Iya kan? Ini maaf banget, bukan bercanda guys, semua mohon maaf. Maksud aku, ya you know what I mean lah, maksudnya kayak, kan jantung kan katanya produksi darah ya? Bukan ya, memompa darah. Memompa, Iya menyalurkan. kan? Iya kan? Iya. Terus kalau misalnya ada bolongan dikit kan berarti kayak pas dipompa keluar ya. Gitu. Iya lagi. Jangan tolong untuk ketawa, astagfirullahaladzim. Kan tapi aku jadi mikir ya juga ya. Sarah maaf banget, nggak maksud aku. Enggak, aku juga bingung soalnya. Kata dokter gimana? Katup jantung bocor. Maksudnya nggak sampai perlu dioperasi gitu?
Soalnya bocornya belum gede, kalau udah gede baru. Itu penyebabnya kenapa kamu bisa kayak gitu? Karena tiba-tiba aja gitu atau ada sebabnya karena kamu makan junk food kah Nggak atau tahu. apa? Waktu itu aku masih kecil, jadi aku nggak nanya sama dokternya. Oh, berarti kamu belum check up lagi? Sampai sekarang? Belum. Tapi ada gejala kayak kalau kambuh gitu ada nggak sih? Gak, paling cuma sesek doang. Gitu ya? Aduh, ngeri banget lagi jantung gitu kan soalnya. Apalagi aku udah biasa lagi. Jangan dibiasain. Tapi udah biasa Maksudnya? sesek, jadi kayak udah biasa Oh. doang. Oh, sesek doang, udah gitu. Wow. Ada nggak kayak pantangan gitu? Yang kayak aktivitasnya nggak boleh berat-berat. Ya kalau karena ngikutin takut. dokter banyak pantangannya. Oh, Tapi gitu. nggak mau ngikutin. Jadi kamu kayak ya udah enjoy the life aja gitu. Iya. Jalan-jalan. Kalau udah sesek ya udah istirahat, udah gitu doang. Oh gitu. Tapi kamu apakah karena ada sakit jantung itu kamu berpengaruh sama Kata dokternya sih pengaruh. sama badan? Tapi kamu sebenarnya makan banyak. Nasi temen aku habis. Loh, sebanyak itu Sera makan, guys. Sebanyak itu. Jadi kata dokternya tuh terpengaruh dari sakitnya yang Sera alamin gitu, ya kan? Katanya ngaruh bisa bikin jadi gemuk banget, bisa bikin jadi kurus. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu lagi, kata dokternya sih gitu. Kalau dipikir-pikir agak membingungkan juga sih, jantung tapi dengan kondisi badan tuh ngaruh itu. Sebagai orang awam itu harus dijelaskan lebih. Kayaknya gara-gara Gitu lagi. darahnya bocor gak sih? Kayak keluar-keluar gitu. Nggak tahu lagi. Jadi penasaran. Abis ini browsing. Ke dokter aja sih, Ra, jangan browsing. Nggak mau. Kadang takut. Google itu suka sesat juga. Takut. Ke dokter takut. Nggak mau. Kamu takut di beda-beda. Enggak, lagian orang nggak kenapa-napa tiba-tiba dirawat. Kan nggak jelas. Kamu masuk terus langsung dirawat gitu kan? Iya, cuma gara-gara sesek doang. Padahal bisa pakai oksigen biasa ya. Padahal boleh pulang itu besoknya. Orang udah nggak apa-apa. Oh, kamu sering kayak gitu? Kalau ke rumah sakit langsung dirawat? Iya. Kayak males. Kamu pakai BPJS apa pribadi? Pakai BPJS sih. Kok bisa semudah itu? Nggak, maksudnya kadang aku waktu itu sama Doi, ini kalau boleh cerita dikit, aku sama Doi kan dia ada BPJS dari kantornya juga kan. Minta dirawat aja tuh susah banget gitu. Prosesnya tuh panjang, tapi maksudnya kok kamu, aku pikir pribadi gitu. Enggak. Mungkin karena BPJS. ada dari ini juga kali ya, track recordnya gitu, jadi Kayaknya kayak iya. langsung udah infus aja, rawat aja. Iya. Nggak tahu. Oh. Oke. Tapi kamu pernah ada ini nggak sih kayak kepikiran buat minum, gue dihujat mulu nih, gue juga jadi nggak enjoy, gue minum suplemen aja lah gitu, atau apapun yang Enggak. bisa. Berarti kamu nggak pernah kan kayak Enggak. gitu-gitu? Ya baguslah, jangan. Masalahnya aku aja pas dihujat udah nggak pernah baca komen. Kamu udah nggak pernah baca komen Waktu lagi? pas awal viral aku baca komen 1 kali doang, habis itu udah aku nggak baca komen lagi. Kenapa? Karena itu mempengaruhi pikiran kamu kah atau? Ya takutnya pengaruh. Jadi kamu lebih kayak ya udah positif aja lah, Enggak sih, jangan terlalu dipikirin. mending nggak baca komen. Bukan mikir positif tapi nggak baca komen aja. Sama sekali enggak. Kalau yang fans kamu komen gimana? Enggak. Makanya kan aku di TikTok juga jarang balesin komen, paling di Instagram. Oh, gitu. Oke. Apakah dengan banyaknya komen hujatan yang pernah kamu terima itu bikin kamu jadi kayak trauma atau sempet kayak depresi gitu? Udahlah nggak mau main sosmed lagi. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Dulu doang waktu pas awal viral yang satu video itu aku baca komen. Kayak nggak mau gitu, kayak mau udahan aja. Tapi kayak keluarga aku kayak nggak apa-apa gitu, nggak usah berhenti katanya gitu, kan bisa dapat uang juga dari situ gitu. Cuma sebenarnya aku mikirnya kayak emang dapat uang harus banget dihujat ya gitu. Cuma kayak mama aku bilang gitu, ya udah. Ya udah jalanin aja dulu gitu. Kamu sendiri, kalau dari pandangan kamu sendiri tuh
Harus nggak sih netizen tuh apa-apa ngehujat gitu? Apalagi kan kamu sebagai istilahnya sekarang udah sebagai salah satu orang yang terkenal juga kan di sosmed. Mungkin bisa disebut sebagai influencer atau mungkin selebtok juga gitu. Mungkin ya aku nggak tahu sebutannya apa kalau di TikTok selebtok kah atau apakah gitu. Jelek banget mungkin. Ya kalau jelek banget. Kalau di Instagram kan ada selebgram gitu ya. Kalau TikTok mungkin selebtok gitu. Kenapa sih? Jelek banget selebtok. Kamu ada saran nama nggak? Gak ada lagi. Jangan selebtok. Apa ya? Bingung juga aku nyebutnya Itu apa. pokoknya. Ya kamu pernah nggak sih kepikiran kayak ya harusnya netizen nggak perlu lah kayak gitu-gitu kan gimana pun juga influencer atau seleb-seleb gitu kan manusia juga. Ya pasti pernah sih, cuma kayak ya kita juga nggak bisa ngendaliin orang. Jadi kayak ya udah. Jadi satu-satunya daripada kita ngendaliin orang, mending kita ngendaliin diri kita sendiri gitu ya dengan cara membatasi apa yang men-trigger kita gitu ya. Kalau dari sisi kamu kayak gitu, kamu pernah nggak nangis gara-gara itu? Ya pasti pernah, cuma kayak ya udah. Let it go aja. Let it go, let it go. Ayo Sarah nyanyi bersama kamu. Nyanyi sedikit dong. Kamu suka nyanyi nggak sih? Suka, tapi suara aku kayak chipmunk. Enggak kok, siapa sih yang bilang emang iya suara kayak chipmunk? Enggak sih, aku sendiri yang bilang. Kan? Enggak lah. Enggak lagi, aku sendiri yang bilang. Enggak kok. Kamu ada nggak lagu Jepang yang kamu suka? Nyanyi sedikit lah. Tidak. Kenapa? Tidak. Nggak pede ya kamu ya? Kan nggak lucu kalau gelas di rumah yang nonton nanti pecah. Enggak dong, nggak sampai segitunya kok. Tidak. Ini semua karena kalian netizen. Padahal suaranya tuh unik. Aku lupa. Aku mau nanyain ini. Kamu kan suaranya unik ya? Pernah nggak ada kayak dari voice over gitu yang ngubungin kamu? Sarah isi suara ini dong. Enggak ada. Tapi kamu pengen nggak nyobain jadi voice over? Enggak. Kenapa? Kan lucu suara kamu. Bisa menghasilkan. Aku udah pusing sama kerjaan. Oh baik. Emang agak susah sih kayaknya ya pekerjaan di hukum itu di rental cosplay harus menghadapi banyak orang setiap harinya. Pasti sulit banget sih buat kamu. Lebih susah ngebagi waktunya sebenarnya. Tapi tetap sempat istirahat dong. Ya sempat. Tidur cukup kan? Sebenarnya tidurnya cukup, tapi akunya aja yang suka begadang. Hehe. Jangan sering-sering tahu. Nggak tahu lagi. Aku sering begadang main game. Jangan, kamu harus cari sesuatu yang bisa membuat kamu happy supaya kamu bisa tidur lebih cepat dan juga lebih nyenyak. Udah pernah nyoba nggak bisa, tetap aja paling cepat tuh tidur jam 1. Tapi bangunnya jam 7. Enggak. Jam berapa? Wah, jelas lah. Jam Siang. 12. Oh, ya kalau kayak gitu aman sih ya kayaknya. Aman gak sih? Sebenarnya tolong dong pakar-pakar dokter-dokter, aku juga kurang tahu sih. Cuman itu banyak juga sih jam tidurnya kan. Hampir 12 jam. Wow, mungkin karena efek dari begadang itu kali ya jadi. Kayaknya. Saat tuh aku kalau packing atau sisirin ini kan malam. Oh, So kalau sore kan bebenah lah, nyuci bla 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 gitu. Jadi Iya, kalau iya. nyisirin ini kan malam. Jadi ya udah. susah banget ya. Aku dulu sempat kepikiran buat bikin rental cosplay juga, cuman kayaknya udahlah kayaknya aku nggak ada bakat ke situ. Sebenarnya Terlalu capek. simpel. Cuma karena akunya juga harus bantu mama bebenah aja, jadinya bisa ngurusnya malam. Oh gitu. Kalau nggak bantu mama bebenah ya sore juga bisa nyisirin. Oke. Sera, kan aku dari tadi dengar ya. Kayaknya orang tua kamu tuh support banget gitu sama kamu dengan apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu jalanin, apapun pilihan kamu gitu. Keluarga kamu tuh support sistem terbesar kamu nggak sih? Atau malah ada orang lain kan, bisa kayak temen, pacar mungkin? Support sistem terbesar aku kucing. Kucing? Iya. Kenapa dia berbicara sama kamu? Kan? Enggak. Miau miau miau. Miau 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 miau. Miau miau miau. Miau 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 miau. Miau 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 miau. 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 Dia yang tempat kamu healing, tempat kamu peluk-peluk gitu ya, kucing Iya, kamu. soalnya kalau aku kesel, aku bisa unyel-unyel dia. Oh, oke. Tapi seneng gak sih kamu punya keluarga yang sangat mensupport kamu dari dalam lubuk hati kamu sendiri? Senang.
Karena maaf ya, kan nggak semua keluarga ayah mama orang di luar sana kayak ayah mama aku kan. Jadi ya beruntung banget pasti. Iya, aku juga mendengarnya kamu beruntung banget sih. Sangat beruntung banget. Oke, Saira, ini last. Kamu ada nggak yang mau disampaikan buat netizen mungkin atau fans-fans kamu Apa ya? atau netizen yang ngehujat kamu? Bebas, kamu ada pesan-pesan nggak? Ntar dulu aku mikir dulu. Boleh, boleh. Apa dong? Boleh, terserah. Kayak netizen, jangan cari yang jelek-jelek terus dong dari aku gitu misalnya. Atau kayak Apa kalau ya? buat fans, thank you udah support aku selama ini. Oh iya, paling itu aja. Buat siapa? Yang mana? Buat siapa? Yang mana? Ya Atau paling buat pacar kamu mungkin? Nah, boleh buat pacar juga boleh. ini aja. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Itu kita nggak terburu-buru waktu. Terima kasih buat yang udah support aku dari awal sampai aku yang jadi sekarang. Semoga nggak bosan lihat aku ya. Kalau bosan, ya udah aku jadi apa yang kalian mau aja kalau bosan. Karena aku cosplayer. Jangan ikutin apa kata orang, Sera. Kan kalau bosan aku bisa jadi waifunya mereka. Oh iya, aduh benar. Sangat positif thinking ya. Aku nggak kepikiran sampai situ. Kalau mereka bosan aku jadi Lunox, aku bisa jadi Wanwan. Iya lagi. Emang kita kalau udah terjun di dunia entertainment ya, kita tuh harus kreatif memang. Pikirannya sangat out of the box. Aku benar-benar gak kepikiran sampai ke situ. Oh Enggak sih, my akunya God. yang kurang ngejelasin. Maksudnya kalau bosan aku jadi cosplay ini, aku bisa jadi waifu kalian. Nah, Tuh. begitu. Begitu guys, dicatat ya guys ya. Sera, Ya. kalau buat pacar ada nggak? Nggak ada. Semangat ayang nyari uangnya. Buat halalin Sera ya. Enggak sih, buat beliin Civic Turbo. Oh. Civic Turbo, to the point sekali. Karena biasanya cewek-cewek kayak semangat buat nikahin aku, buat seriusin aku, buat beli Civic Turbo. Beli sekarang juga. Bagus, emang harus jelas kayak gitu ya. Jadi kayak cowok juga kayak, apa sih maunya, apa sih. Civic Turbo aja, nggak sulit. Miniaturnya dulu juga nggak apa-apa. Jangan miniatur. Kan buat sekarang. Miniatur kayak Hot Wheels gitu kan? Iya. Gocap doang. Tapi untuk sekarang doang. Nanti baru beneran. Nantinya baru gitu. beneran tuh. Pacar Kalau Saira. bisa sih langsung beneran ya. Pacar Saira, kuatkan pundakmu ya. Kerja keras. Beli Civic Turbo. Oke, Sarah, thank you so much. Arigatou Sama-sama. gozaimasu. Sudah mau ngobrol-ngobrol bareng sama aku di podcast Bila Waktunya. Semoga aku doain yang terbaik buat kamu. Semoga Amin. kamu selalu sehat. Ya. Jangan sakit-sakit. Ya. Sukses segalanya untuk karirnya, pendidikannya, Amin. cosplaynya, jualannya, apapun itu. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian ada saran buat guest star selanjutnya yang pengen dikepoin sama aku, langsung aja komen di kolom komentar. Ayo pose yang kawaii.